Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rinzani Nur Abdullah dari Prodi Hubungan Masyarakat Politeknik LP3I Kota Bandung dengan NIM 20210404060. Oke, sekarang aku mau ngapain sih? Sekarang aku bakal ngejelasin tentang salah satu mata kuliah yang dimana materinya itu ada tentang PR Writing Strategy, ada press release, dan yang terakhir ada editorial. So, jangan kemana-mana, tetap tonton terus videonya. Oke, sebelum aku menjelaskan tentang tiga inti materi tadi yang sudah aku sebutkan, aku mau menjelaskan dulu tentang Public Relation Officer atau PRO, yang dimana adalah dia sebagai staf hubungan masyarakat yang menjalin hubungan dengan pihak luar ataupun pihak dalam, jadi internal dan eksternal, dan kegiatan pemasaran untuk mendukung tujuan bisnis tertentu dengan tujuan utama meningkatkan pangsa pasar dan liputan media. Nah, aku punya 3 cara menjadi Public Relation Officer yang handal. Yang pertama itu harus menguasai PR Writing Strategy, yang kedua publisitas, dan yang ketiga media relation. Dalam PR Writing Strategy ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu identifikasi masalah. Itu langkah awal, jadi kita harus mengidentifikasi masalah yang kita hadapi, lalu kita menetapkan perencanaan solusi dan penulisan berita serta publikasi ke media dan penilaian publik. Yang kedua ada penetapan tujuan. Nah, di mana penetapan tujuan ini adalah mencari ide atau solusi untuk jangka panjang dan jangka pendek. Yang ketiga ada analisis halayak, di mana kita harus mengetahui kebutuhan pangsa pasar yang sudah kita targetkan atau halayak yang sudah kita targetkan. Yang keempat itu ada penetapan media, di mana penetapan media ini sebagai sarana atau tempat kita untuk menyebarkan berita kepada halayak. Dan yang terakhir ada evaluasi, di mana evaluasi tersebut adalah evaluasi dari proses awal hingga akhir. Jadi kita mengetahui penilaian publik tentang berita yang sudah kita sebarkan. Nah, tadi tentang PR Writing Strategy, sekarang aku mau menjelaskan tentang publisitas dan media relation, di mana publisitas adalah sebagai sarana informasi atau tindakan kegiatan perusahaan untuk mengenalkan dan juga melaporkan berita-berita mengenai bisnisnya kepada halayak umum melalui media massa. Nah, di dalam publisitas ini ada beberapa keuntungan. Yang pertama, publisitas tidak berbayar, dapat menjelaskan cacat produk atau keuntungan atau kelebihan dari produk. Yang ketiga, publisitas mengandung kredibilitas yang tinggi di mata halayak umum. Nah, yang ketiga ini ada media relation, di mana hubungan komunikasi yang baik dengan media maupun orang lain untuk melakukan publisitas serta merespon kepentingan media terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, seorang PR ini fokusnya pada berita atau publisitas yang positif, promosi yang positif. Sedangkan media mereka lebih fokus kepada rumor atau isu tentang sensasi dan berita-berita negatif. Nah, aku punya tips menjadi seorang PR Writing Strategy, publisitas, dan media relation yang baik. Yang pertama itu lakukan penelitian sesuai fakta dan data. Nah, setelah itu yang kedua, mengesampingkan hoax. Yang ketiga, tidak akan berhasil dan efektif pengerjaannya jika kita tidak menganalisis atau menyebarkan berita tidak sesuai fakta dan datanya. Lalu ada beberapa cara untuk menanggapi permasalahan PR dan krisis manajemen. Yang pertama, kita harus menjaga ucapan. Yang kedua, jangan banyak komentar yang tidak berguna. Yang ketiga, lawan berita buruk dengan fakta dan data yang kita punya. Yang keempat, membangun semua kemungkinan teori alternatif yang kita punya. Nah, selanjutnya materi inti yang kedua yaitu press release, di mana press release ini adalah suatu siaran berita atau informasi yang disusun oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk menggambarkan kegiatan-kegiatannya, di mana tujuan press release ini adalah memberikan informasi kepada wartawan yang bermanfaat, yang akurat dan menarik.
Nah, ada kesalahan PR dalam menulis press release, yaitu rilis tidak mengandung news value. Terus teknik penulisan yang jelek dan rilis terkesan sebagai alat promosi langsung. Nah, dalam press release juga ada jenis-jenisnya. Yang pertama, basic publicity release, yang kedua, product release, yang ketiga, financial release. Nah, ada nih tips menulis press release yang sempurna. Yang pertama, memilih judul yang positif. Yang kedua, paragraf pertama harus tajam dan ringkas. Yang ketiga, usahakan upaya kalimat dan paragraf pendek-pendek. Yang keempat, ada hindari istilah khusus dan singkatan. Yang kelima, ada selalu beri tanggal pada siaran pers. Yang keenam, selalu periksa kembali ejaan nama orang. Yang terakhir, buatlah pers sesingkat mungkin biar orang yang membacanya atau mendengarkannya itu tidak bosan. Nah, sekarang materi inti yang ketiga atau yang terakhir ada advertorial, yaitu bentuk pengiklanan yang disajikan dengan menggunakan gaya penulisan jurnalistik, di mana sarana informasi kepada publik yang dilakukan dengan cara soft selling. Nah, dalam advertorial ini mengangkat brand image suatu produk, memberikan sosialisasi atau ulasan khusus untuk meningkatkan brand awareness pada masyarakat atau halayak umum, berbeda dengan display. Nah, ada beberapa gaya penulisan advertorial nih. Yang pertama harus informatif, memberikan informasi atau menerangkan. Yang kedua, eksplanatif atau penelitian yang bertujuan untuk menerangkan. Yang ketiga, ada interpretatif atau adanya pendapat. Yang keempat, persuasif, memberikan kalimat atau isi-isi yang mengajak atau membujuk. Yang kelima, ada influentatif, di mana menggunakan metode yang mendorong adanya aksi yang mendidik. Yang keenam, ada praise atau memuji. Yang ketujuh, ada argumentatif atau kalimat yang bertujuan untuk membuktikan pendapat. Dan yang terakhir, ada eksploratif atau sesuatu informasi yang baru dan belum banyak halayak mengetahui yang dikaji dengan lebih dalam. Nah, ada beberapa fungsi dari advertorial. Yang pertama, introducing atau pengenalan sebuah produk untuk menciptakan brand awareness. Yang kedua, mengganti iklan yang menjual produk. Yang ketiga, mendukung program pemerintah. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan publik. Nah, lalu ada 3 jenis iklan korporat, di mana sebuah media yang telah dibayar lebih untuk memberikan keuntungan bagi citra suatu perusahaan daripada hanya sekadar produknya aja yang ditawarkan. Contohnya ada public relation tadi ya, PR. Yang kedua ada public service. Yang ketiga institusional. Nah, selesai sudah penjelasan ketiga inti materi tadi dari mata kuliah PR Writing. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.